Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students, how are you today? Kembali lagi dengan Miss Lina. Miss Lina harap kalian tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Hari ini kita masih di tema 6, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pelajaran Bahasa Indonesia halaman 127 dan PKN halaman 146. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda baca titik. Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Contohnya sebagai berikut. Aku dan ibu pergi ke pasar. Kakak menyukai permainan bola. Reno belajar setiap sore hari. Kalimat tersebut diakhiri tanda titik. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Contohnya berikut ini. Setiap hari aku bangun pagi jam 4. Keluargaku sarapan pagi jam 6.30. Aku istirahat sekolah jam 9. Berikutnya, tanda titik digunakan untuk singkatan nama orang. Contohnya sebagai berikut. Muhammad Bayu ditulis M. Bayu. Abdul Haris Nasution ditulis A. H. Nasution. Kemudian Ahmad Rafi Hasan ditulis Ahmad Rafi H. Berikutnya, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Contohnya sebagai berikut. Jumlah pengunjung taman kota pada bulan April ada 1.500 orang. Siswa SD Indah Pertiwi sebanyak 1.200 anak. Materi selanjutnya yaitu PKN tentang aturan merawat tanaman di sekolah. Tanaman di sekolah harus dirawat dengan baik. Tanaman dirawat supaya tumbuh subur. Merawat tanaman di sekolah kewajiban semua warga sekolah. Nah, berikut ini ada gambar tanaman di sekitar sekolah dan ada teks yang berjudul merawat tanaman di sekitar sekolah. Kita baca sama-sama yuk. Ada di buku tema halaman 145. Di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, berikut ini contoh aturan merawat tanaman di sekolah. 1. Tanaman disiram setiap hari. 2. Tidak merusak tanaman. 3. Tidak bermain di sekitar tanaman supaya tidak merusak tanaman. 4. Memupuk tanaman supaya subur. 5. Membersihkan rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. 6. Tidak membuang sampah di sekitar tanaman. 7. Menyapu di daerah sekitar tanaman supaya selalu bersih. Apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Jadi akibatnya, jika aturan itu tidak dipatuhi, maka tanaman di sekolah akan layu dan mati. Sekolah akan menjadi tidak sejuk dan tidak rindang lagi, serta sekolah akan terlihat kotor. Maka tugas kita adalah merawat tanaman di sekolah dan tidak merusaknya. Baiklah anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas. Tetap semangat belajar anak-anak.
dan selalu menjaga kesehatan. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.